Salam damai, apa kabar sahabat Oase Rohani Katolik? Semoga kasih Tuhan selalu beserta kita. Berbahagia sekali karena hari ini kita semua ditemani oleh Pastor Yohanes Budi Raharjo SDB atau yang kita kenal akrab dengan sapaan Pastor Budi. Dan saya Benarit Marita akan menemani beliau dari awal hingga di penghujung acara nanti. Marilah kita menyapa salam damai kepada Pastor Budi yang sudah berada di studio untuk Anda semua. Salam damai, Pastor. Salam damai, Marita, pemirsa pendengar dimanapun Anda berada. Bagaimana, Pastor, sehat? Sehat, syukurlah. Semoga Marita semua juga dalam keadaan yang baik dan semangat. Puji Tuhan, Pastor. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik, kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Pastor Budi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah sumber kasih abadi, Engkau menganugerahkan kehidupan dan keselamatan melalui kuasa-Mu dalam diri kami di hari ini. Berilah kami keberanian untuk mengungkapkan keberanian dan sukacita kami karena kasih setia-Mu, sehingga kami dapat membawa damai-Mu kepada sesama kami dalam berbagai peristiwa di sepanjang hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, hari ini adalah pekan ke-6 Paskah. Antifon pembuka untuk hari ini ialah, marilah kita bergembira dan memuliakan Tuhan, Raja yang Maha Kuasa. Haleluya. Bacaan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul bab 16 ayat 22 sampai 34. Ketika Paulus dan Silas ada di kota Filipi, terjadilah yang berikut ini. Orang-orang Filipi bangkit menentang Paulus dan Silas. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Dan terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu Paulus dan Silas memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga
Kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Tangan kananmu menyelamatkan daku ya Tuhan. Tangan kananmu menyelamatkan daku ya Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, karena Engkau mendengarkan kata-kata mulutku. Di hadapan para dewata, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Tangan kananmu menyelamatkan daku ya Tuhan. Aku hendak memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Tangan kananmu menyelamatkan daku ya Tuhan. Tangan kananmu menyelamatkan daku. Engkau akan menyelesaikan segalanya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu kekal abadi. Jangan kau tinggalkan buatan tangan-Mu. Tangan kananmu menyelamatkan daku ya Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita sekarang simak bersama bacaan Injil menurut Yohanes bab 16 ayat 5-11 yang akan disampaikan oleh Pastor Budi untuk kita semua. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, 'Kemana engkau pergi?' Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, maka hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Sebaliknya, kalau aku pergi, aku akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, kita simak bersama permenungan yang akan disampaikan Pastor Budi untuk kita semua. Silakan Pastor. Baik, Marita. Pemirsa pendengar dimanapun Anda berada, kita masih dalam masa Paskah. Masa kita menghayati dan kiranya sungguh merasakan kegembiraan karena kebangkitan Tuhan. Sudah memasuki minggu ke-6. Dan bagi Anda yang rajin merenungkan bacaan misa, tentulah Anda sadar, mengenali bahwa selama masa Paskah, kecuali kalau ada hari pesta tentunya, bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul.
dari awal sampai akhir. Dan bacaan yang pertama Kisah Para Rasul itu sudah bergeser lakonnya, ya. Pemeran utamanya boleh dibilang dari Petrus kepada Paulus. Dan yang kita dengar pada pagi ini, hari ini, adalah bagian dari kisah perjalanan misi Paulus yang kedua. Dan terjadi dia memasuki area Eropa. Dari Asia pergi ke Eropa, masuk ke kota yang utama di daerah Makedonia di situ, wilayah Yunani saat itu dulu, adalah kota Filipi, kota yang lebih utama daripada yang lain, kayak mungkin kalau Jawa Timur ya Surabaya, kalau Sumatera Utara Medan, nah ini daerah Makedonia adalah kota Filipi. Dan menarik kalau dicermati, kenapa kemudian kita membaca bahwa Paulus dan Silas mengalami penganiayaan di kota Filipi, perlu bisa membaca sendiri dari kitab suci perikop yang sebelumnya, yaitu ada di situ seorang wanita yang punya dikatakan roh tenung. Black magic kalau kita biasa mengatakan begitu, roh jahat, kuasa gelap, yang dimiliki oleh ada pemiliknya, majikannya, dan dari situ mereka mendapat uang karena melayani dengan tenungannya begitu. Dan ketika melihat Paulus dan Silas, wanita itu selalu omong, ini orang dari yang maha tinggi, dia membawa rencana keselamatan. Begitu terus. Nah, karena begitu terus-menerus, akhirnya Paulus kesal. Dan satu saat dia usir itu roh itu. Keluarlah dari dia. Dan keluar. Dan karena keluar, wanita itu sudah nggak punya kemampuan daya luwih itu. Jadi nggak kehilangan customer. Yeah. Karena kehilangan customer, majikannya marah. Rezekinya hilang. Dan lalu menghasut warga kota untuk melawan Paulus dan Silas. Dan lalu kita masuk ke tadi bacaan di mana mereka kemudian dianiaya, dipenjara, dan seterusnya. Yang menarik untuk dicermati adalah kalau mengingat tulisan Injil menurut Lukas, karena Kisah Para Rasul secara umumnya dianggap juga tulisan Lukas, waktu Yesus di Injil menurut Lukas di bab 4, waktu Yesus mau memulai karya di antara bangsanya, juga ada orang yang mengenali kerasukan roh jahat, mengatakan, kami tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Ya. Dan Yesus mengusir, keluarlah daripadanya. Jadi, dengan kata lain, ada kesejajaran antara Paulus dengan Yesus. Yesus ketika memulai karyanya di antara bangsanya, dan Paulus ketika mulai karya juga di daratan yang baru, di benua yang baru, di Eropa. Seperti itu. Dan juga selain itu, ada kesejajaran yang lain. Kalau mendengar cerita Rasul Paulus dan Silas dimasukkan ke penjara, tentunya kita ingat juga sebelumnya ada yang lain yang sudah pernah diperlakukan demikian, yaitu Petrus. Dalam Kisah 12, dikatakan juga begitu, Petrus ditangkap oleh penguasa dan dimasukkan penjara, ditaruh yang paling dalam, diborgol begitu, supaya nggak bisa lepas. Dan sama-sama kemudian ketika berdoa, terjadi sesuatu
yang luar biasa, campur tangan Tuhan, sehingga baik dalam cerita sebelumnya Petrus akhirnya lepas, dan juga Paulus dan Silas. Lagi-lagi kesejajaran itu. Dengan kata lain, mau katakan apa itu? Kita bisa mengenalinya. Lukas mau mengatakan bahwa ada kesinambungan antara Yesus kepada Petrus, kepada Paulus. Jadi kesinambungan pewartaan Injil ke bangsa-bangsa yang lain dari Timur Tengah, Asia, Eropa, tetap warta yang sama dalam kesinambungan warta keselamatan kebenaran itu. Sedikit yang menarik adalah catatan kalau Anda melihat membaca kisah yang Petrus, ketika besoknya penguasa mau minta dipanggilkan Petrus sudah tidak ada, Petrusnya sudah tidak di dalam penjara. Lalu Herodes, penguasa waktu itu, marah, panggil pengawal, penjaga penjara itu, dan dibunuh semua. Karena kok bisa sampai lolos tawanan itu. Nah, dengan latar belakang itu, kita mengerti kenapa penjaga penjara itu ketika tahu Petrus dan Silas lepas, dia mau bunuh diri. Karena pasti akan diperlakukan sama seperti yang kejadian sebelumnya. Dan yang menarik adalah di bagian ini, Paulus mengatakan, kami masih ada di sini, jangan takut. Dan terjadi kemudian hal yang indah. Hal yang indah ketika penjaga itu bertanya, apa yang kami harus lakukan supaya kami selamat? Dan di situ kesempatan Paulus mewartakan Injil, kabar gembira keselamatan. Percaya kepada Tuhan, dan kamu dan seisi rumahmu diselamatkan. Dari kisah ini, banyak tentu ada beberapa yang bisa kita refleksikan dan menjadi inspirasi. Tapi saya mau mengundang kepada pemirsa semua untuk menyadari seperti Paulus juga, Silas dan rasul lainnya, dalam bekerja untuk Tuhan, ada kesusahan, ada penderitaan, ada tantangan-tantangan seperti itu dalam mewartakan Injil, dalam melebarkan kerajaan Allah, dalam hidup sebagai orang Kristiani. Tetapi yang menguatkan kiranya adalah di dalam pengalaman-pengalaman itu semua, kita mengalami pertolongan dari Tuhan. Kita mengalami hal-hal yang luar biasa. Ada sesuatu yang extraordinary, yang adikodrati, menurut saya itu yang bisa terus menggembirakan hati kita. Dan dalam ketekunan seperti Rasul Paulus. Dan menarik bahwa peristiwa itu, baik Petrus dibebaskan, juga Paulus dan Silas dibebaskan, itu saat mereka berdoa. Mereka berdoa, kemudian ada intervensi dari Tuhan yang membebaskan. Ini bisa menjadi inspirasi buat kita, bahwa di dalam persoalan-persoalan hidup kita, tantangan, kesulitan, doa itu. Doa tetap memuji Tuhan, meskipun belum mengerti, belum kelihatan solusinya, tetaplah seperti itu. Dengan berdoa, dengan memuji Tuhan, dan ternyata kemudian tanpa disangka-sangka ada intervensi dari Tuhan yang membebaskan, yang menyelamatkan. Dan ini yang kiranya bisa menjadi, sekali lagi, hal yang bisa kita refleksikan, menjadi inspirasi dari bacaan hari ini. Seperti Rasul Paulus, seperti Silas, kiranya kita bisa terus bekerja di ladang Tuhan, hidup menurut jalan Tuhan, dengan kepercayaan
bahwa Tuhan selalu menyertai kita, ya, dan menikmati campur tangan Tuhan yang mengagumkan, yang bahkan di luar akal kita, ya. Dan semoga dengan demikian, seperti Paulus dan Silas, kita juga bisa membawa orang lain kepada keselamatan, ya, menemukan keselamatan, bahkan yang tadinya menawan, menjaga dia, kemudian malah melayani Paulus, melayani Silas, ya, dan itu menarik sekali, menjadi kawan sekerja Allah, mengalami hal-hal yang seperti ini. Demikian, saya pikir, Marita, yang saya bisa bagikan untuk para pendengar semua. Terima kasih, Pastor. Pastor, apa yang menyebabkan kepala penjara itu akhirnya mau dibaptis, Pastor? Ya, pasti dengan tadinya sudah dalam bahaya maut, dan kemudian diselamatkan, ya, dan dari situ mengetahui ada sesuatu intervensi yang luar biasa, kejadian yang mukjizat seperti itu, kemungkinan besar orang terbuka kepada pewartaan kabar baik, ya, dan mau. Siapa yang tidak mau selamatkan? Pertanyaannya, bagaimana supaya kami selamat? Percaya kepada Tuhan Yesus, ya, memberi diri dibaptis. Saya pikir itu, ya, karena naluri yang paling mendasar orang mau selamat, mencari keselamatan, dan dia sudah mengalami sendiri, menyaksikan sendiri hal yang luar biasa, dan tentu mau untuk mengalami lebih lanjut. Begitu. Iya, akhirnya terbuka hatinya untuk minta dibaptis, ya. Ya, dari pengalaman hidup, ya, dari pengalaman hidup, lebih daripada apa itu ajaran-ajaran doktrinal, begitu, ya. Tetapi dari pengalaman merasakan sendiri keselamatan itu. Ya, Pastor, adakah contoh-contoh doa yang dapat diungkapkan oleh kita beriman seperti Paulus dan Silas? Ya, kalau contoh doa itu bisa dilihat di dalam puji syukur, misalnya ada doa iman, ya, doa pengharapan yang bisa dibaca, ya, bisa didoakan, ya, untuk terus bisa menambah kepercayaan. Dan ya tentu seperti ada umat yang sharing kepada saya, Romo, kalau saya doanya yang saya pakai biasa selalu Bapa Kami Salam Maria. Ya itu sudah hafalnya hanya itu aja. Ya itu sudah itu doa yang utama, doa yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan, doa yang gereja ajarkan, ya. Tetapi yang lebih penting tentu adalah menghayati setiap doa itu. Dan dalam kitab Mazmur ada banyak kumpulan koleksi doa-doa untuk berbagai macam situasi, dan termasuk diantaranya adalah doa mohon kepercayaan, ya, mengungkapkan kepercayaan, dan itu bisa tentu membantu kita untuk terus membangun iman kita, kepercayaan kita kepada pertolongan Tuhan. Terima kasih, Pastor. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik, bagian pertama dari Oase Rohani Katolik kita cukupkan sampai di sini. Anda dapat meresapkannya dalam hati sanubari, dan kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Sahabat Oase Rohani Katolik, kembali Anda menyimak siaran Oase Rohani Katolik. Masih ada bersama Anda Pastor Yohanes Budi Raharjo SDB dan saya Bernadette Marita. Sahabat Oase Rohani Katolik, bagi Anda yang ingin mengirimkan usul atau saran atau bertanya, silahkan kirim ke alamat email kami orkkaj2021@gmail.com. Atau Anda dapat kirim WA ke nomor 0881 0251 33438. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik, kita kembali ke Romo Budi untuk menyimak permenungan di bagian kedua ini. Silakan. Baik,
Untuk bagian kedua, tentu saya mau mengulas bacaan Injil. 2 hari lagi adalah Hari Raya Kenaikan Tuhan. Dan kita tahu, kemudian selama 9 hari di gereja-gereja ada novena. Novena Roh Kudus. Seperti gereja perdana. Setelah Yesus naik ke surga dan para murid diminta untuk menantikan kedatangan Roh Kudus selama 9 hari. Nah, novena, ya, 9 hari itu. Maka bacaan yang Injil hari-hari ini tentu mendekati kejadian itu, bicara mengenai Roh yang akan diutus oleh Tuhan. Seorang penolong yang lain. Roh penghibur, Roh kebenaran, Roh Kudus. Okay? Dan itu yang kita dengar dari perikop hari ini. Lalu, apa yang dikatakan oleh Yesus tentang Roh Kudus? Ia mengatakan kepada kita peran. Yesus sebagai penebus, Allah Putra, punya peran itu. Dan Yesus menunjukkan, mewartakan sabda, ya, menyatakan kebenaran. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Supaya kita sampai pada keselamatan. Lalu, kalau peran penolong yang lain, apa? Dan di situ yang kita tadi dengar dari sabda Tuhan Yesus sendiri. Kalau penghibur itu datang, ia akan menginsyafkan dunia akan doa, akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi ada 3. Menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi itu salah satu peran dari Roh Kudus. Maka saya mau mengajak merenungkan 3 hal ini. Menginsyafkan akan dosa. Kenapa? Dan di situ Yesus juga menjelaskan akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi buat kita, orang Kristiani yang telah menerima anugerah Roh Kudus, kiranya kita insyaf. Tidak semua orang menjadi percaya kepada Tuhan. Tidak semua orang menjadi percaya, ya, mau menerima. Nah, ada kedosaan. Kedosaannya pada hakikatnya dalam diri manusia tidak percaya kepada kebenaran. Tidak datang kepada terang. Ini kan sama seperti adegan ketika Yesus mau disalib di depan Pilatus. Akhirnya Pilatus kewalahan dengan tuntutan orang-orang Yahudi. Lalu dia hadapkan 2 pilihan. Pilih Yesus yang dibebaskan atau Barnabas. Nah, itu kan sebetulnya terang dan gelap tuh pilihannya. Ya kan? Yang satu berbuat baik, menyembuhkan, menghibur, memberi makan, mengusir setan, mengajar, dan yang lain penjahat ulung yang sudah pasti banyak kejahatannya, membunuh dan merusak segala macam. Itu terang dan gelap. Di hadapan seperti ini, dan orang teriak, ya kan? Salibkan Yesus. Bebaskan Barabas untuk kami. Ya, itu jelas-jelas mestinya sudah itulah dosa. Pada akhirnya itu dia memilih yang jahat daripada yang baik. Tidak menerima Yesus, tidak menjadi percaya, malah menolak. Pada dasarnya itu dia. Dan Roh Kudus menginsyafkan, ya, membantu kita memahami buat kita murid-murid Tuhan dalam gereja. Oh iya,
begitu ya kehidupan dunia ada dosa. Dan dosanya adalah biarpun terang sudah datang, orang tidak datang kepada terang, malah menghindar, menolak, memilih kegelapan. Ya, kebenaran sudah ada, tetapi justru memilih kedustaan seperti itu. Ya, jadi kita sadar bahwa ada dosa dalam dunia. Tidak istilahnya semua baik-baik saja. Ada. Dan keinsyafan itu kiranya membantu kita mengapresiasi. Kita sudah dicerahkan oleh roh yang Tuhan sudah curahkan kepada kita, supaya kita insyaf hal ini. Dan supaya kita terus berjalan di dalam terang itu dari Tuhan, ya. Bisa terus memilih yang benar, bukan yang dusta atau yang salah, ya. Lalu kedua, menginsyafkan apa? Kebenaran. Dan penjelasannya dari situ adalah ayat 10, akan kebenaran karena aku, Yesus, pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Kata kebenaran itu dalam bahasa Indonesia memang terjemahan dan tidak mudah atau bahkan ya tidak pas sebetulnya, karena dalam bahasa aslinya, setidaknya kita bandingkan dengan bahasa Inggris, kalau kita mendengar kebenaran, secara umum pasti kita pikir Inggrisnya truth, tapi bukan truth, tetapi righteousness. Ya, itu kata yang sulit untuk ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Righteous, sifat, righteousness, ya, kata benda. Jadi, hidup yang lurus, hidup yang lempeng, artinya hidup di jalan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Dan itu Roh Kudus menginsyafkan kita akan righteousness, akan hidup yang benar, yaitu Yesus. Karena Yesus itu kan diadili, dan kemudian dihukum mati. Bahkan hukumannya adalah salib yang sangat hina. Maka orang bisa berpikir bahwa yang dihukum itu yang salah, yang hidupnya tidak benar. Yang disalib itu kan dalam bahasa kitab suci Perjanjian Lama malah terkutuklah dia yang mati disalib. Terkutuk. Jadi sudah salah dihukum, terkutuk pula. Hina. Tetapi kemudian peran Roh Kudus ada menginsyafkan kita. Dan kenyataannya justru sebaliknya. Yesus itu hidupnya righteous. Hidupnya benar. Melakukan kehendak Bapa, dan dia sampai ditinggikan, ya. Dan hidup yang dari Tuhan Yesus itu yang benar, ya, dan nyata kemudian dalam kebangkitannya, ya. Dan itu yang membuat kita insyaf, sehingga kita sebagai orang Katolik sekarang bangga dan senang menempatkan tanda salib itu. Karena di dalam tanda salib, yang dulu adalah tanda kehinaan, sebagai apalagi yang tadi saya bilang di Perjanjian Lama, terkutuk, di sini justru tanda kebenaran, righteousness. Karena yang disalib itu kita tahu, dia setia. Dia hidup benar, mengikuti kehendak Bapa sampai akhir. Biarpun dengan pengorbanan yang sedemikian besar, ya. Dan itu mesti kemudian menginsyafkan kita. Kalau kita insyaf itu, kemudian mestinya kita terus bertekun di jalan kebenaran ini. Meskipun dengan banyak kesusahan, sekali lagi ya, tantangan seperti itu. Dan yang ketiga, menginsyafkan apa? Menginsyafkan penghakiman. Dan di sini dikomentari, Yesus sendiri bilang akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Roh Kudus menginsyafkan kita
bahwa ternyata di dalam penghakiman itu sampai Yesus dihukum mati, yang dihukum ternyata bukan Yesus, sebaliknya. Kuasa kejahatan dikalahkan. Ya, dan itu penghakiman seperti dalam perikop lain Yesus bilang, seperti melihat iblis jatuh dari langit. Kuasa yang jahat itu sudah dikalahkan oleh wafat dan kebangkitan Yesus. Dan untuk mengerti hal-hal ini, disitulah peran dari Roh Kudus. Oke? Dan Yesus bilang, bahkan mengatakan bahwa aku mau pergi. Perpisahan itu tentu membuat orang sedih. Yeah. Ya, bahkan di sini dikatakan juga hatimu berduka cita. Perpisahan. Tapi Yesus bilang, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Kalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Sebaliknya, kalau aku pergi, kata Yesus, aku akan mengutus Dia, Roh Kudus, Roh Penghibur kepada kita. Dan itu menurut Yesus lebih baik. Karena itu diberikan kepada setiap orang yang menjadi percaya. Untuk memimpin hidup kita, menginsafkan kita masing-masing ketiga hal itu, lalu terus memimpin kita kepada keseluruhan kebenaran, ya, kepada keselamatan, kepada kesempurnaan. Maka saya mengajak untuk memasuki mulai kepada novena Roh Kudus, nantikan itu. Mohonkan anugerah yang lebih lagi dari 7 karunia Roh Kudus untuk kita makin terbuka, makin insyaf dengan banyak hal, ya, yang berguna untuk keselamatan kita. Kadang kita mungkin kurang, tidak sedikit umat yang Katolik yang kurang menyadari kehadiran Roh Kudus di dalam hidupnya. Saya pikir itu yang kelompok karismatik muncul, mau membantu lebih menyadari kehadiran aktif Roh Kudus di dalam kehidupan orang beriman. Kalau tadi saya mengatakan bacaan pertama masa Paskah adalah dari Kisah Para Rasul, dan saya bilang tadi ada 2 lakon yang sudah bergeser dari Petrus kepada Paulus. Tapi kalau dicermati lagi sebetulnya Lukas menuliskan yang aktor utamanya bukan mereka juga, tetapi Roh Kudus. Selalu dikatakan begitu, itu keputusan kami dan keputusan Roh Kudus. Di konsili Yerusalem, ya, Paulus mau ke sana, katanya dihalangi Roh Kudus, mesti ke sini yang dipimpin oleh Roh Kudus, ya, dari tempat ke tempat hanya dipimpin oleh Roh. Jadi seperti itu dihayati gereja perdana. Roh Kudus yang terus menjiwai, membantu kita menjadi penolong kita, penolong gereja untuk jalannya betul. Ya. Dan anugerah itu adalah anugerah yang istimewa, terbesar bisa dikatakan untuk kita. Orang beriman, Allah sendiri membagikan roh-Nya untuk diam di dalam diri kita, untuk kita bisa maju di dalam kepenuhan kebenaran keselamatan. Begitu, Marita. Jadi saya mengajak supaya memanfaatkan baik-baik, memasuki setelah merayakan kenaikan Tuhan, novena Roh Kudus, pakai kesempatan sebaik-baiknya supaya kehadiran Roh Kudus itu makin dihayati, makin dirasakan, dan makin terbuka pada bimbingan Roh Kudus yang membantu kita untuk mencapai keselamatan, kesempurnaan kasih itu. Begitu, Marita. Ya, terima kasih, Pastor. Pastor, bagaimanakah caranya agar kita dapat mengenali dengan lebih baik Roh Kudus, agar kita tidak salah menentukan roh-roh yang lain, ya, Pastor? Ya, tentu seperti Tuhan Yesus sendiri, kita perlu memberi waktu dalam keheningan. Ya, dalam keheningan, dalam doa, kan penantian datanya Roh Kudus, kan murid-murid diminta untuk berdoa, ya, dan selalu demikian, ya. Justru di dalam keheningan ada waktu yang diberikan, di situ kita bisa makin dicerahkan, ya,
termasuk dalam pembedaan roh begitu. Iya. Ya, hal-hal itu yang perlu kita perhatikan. Demikian, Marita. Terima kasih, Pastor. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik, dengan demikian usailah jumpa kita hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik. Maka Pastor Yohanes Budi Raharjo STB dan saya Bernadette Marita undur pamit dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Baiklah, kita tutup jumpa kita dengan doa penutup dan berkat Tuhan melalui Pastor Budi. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Guru yang baik, Engkau berkenan menyertai kami dan membimbing kami dengan sabda-Mu, sekalipun kami tidak selalu dapat segera memahaminya. Namun kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami, sehingga Ia menuntun kami kepada kebenaran-Mu. Semoga hidup kami makin terarah kepada kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. dan semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Pastor. Kembali. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik, sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Tuhan memberkati.